ada sejadah nih, ya maka ya udah cukup lah. Kadang ada orang sejadahnya lebar, gitu. Akhirnya nggak ada orang sungkan gitu. Mau nginjek sajadah tetangganya sungkan. Nginjek sejadah itu perlu izin pak. Nih, saya punya sejadah saya gelar. Kemudian kaki saya nginjek, berarti saya gosok sejadahnya siapa? Yang punya. Betul nggak? Kalau nggak ridho sholat saya bisa diterima nggak? Nggak diterima. Ini penting. Makanya kalau ada seperti dalam fikih diceritakan, kalau ada sejadah digelar, orangnya nggak ada, maka kita nggak boleh memindah langsung. Kenapa? Karena kita telah menggosok tempat yang sudah diboki. Kita sholat di atas sejadah orang. Nih, ada sejadah orang dan naruh. Ini betul-betul orang naruh ya. Dia khusus buat dia, bukan buat umum. Beda kalau memang masjid menyediakan sejadah untuk umum. Tapi kalau dia bawa sejadah dari sini, dia terus kita sholat di sejadahnya. Udah, sholat kita nggak diterima. Kenapa? Nggak diterima oleh Allah, sah, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena sholat di atas sejadah yang haram. Haram itu apa? Memakai perkara yang tidak diizinkan gosok. Termasuk tuh, ini hati-hati kalau wudhu jangan sembarangan pakai sendalnya orang. Ini kebiasaan kita ini. Oh, saya pakai sepatu, itu ada sendal jepit tuh lumayan pakai. Ntar orangnya paling gak marah. Iya orangnya gak marah, tapi kita hukum ini hukum. Kita pakai sendal orang buat wudhu itu mengganggu kualitas sholat. Wudhunya aja udah gosok, kira-kira sholatnya bisa khusyuk nggak? Nah ini yang terjadi kebanyakan kita. Sejadah, sendal, wudhu pakai punya orang. Kecuali itu, makanya penting tuh masjid wajib menurut saya. Karena zaman sekarang tuh orang sholat kesini pakai sepatu dan dia nggak mungkin wudhu pakai. Akhirnya kalau nggak ada sendal masjid pakai sendal orang. Akhirnya apa? Dia sholat dalam keadaan wudhunya jauh-jauh daripada kata-kata diterima oleh Allah. Yang tanggung jawab siapa? Pak Murod di mana? Udah siapin. Wakilnya mana? Udah disiapin hilang ya? Udah hilang. Ya saya nggak tahu itu gimana caranya supaya nggak hilang. Tapi ini menghindari supaya jamaah yang sholat itu tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah makanya ini perhatian. Orang yang gelar sejadah dan perginya lama dianjurkan jangan maksain soft awal. Bawa sejadahnya, nanti kalau masih ada kosong taruh lagi. Kalau nggak dapat ya udah, Allah tahu kok bapak pakai soft awal, terus kebelet ke WC akhirnya nggak dapat dapat malah soft awal, nggak usah khawatir. Kan kita kan ke belakang karena ada apa? Qadul hajat. Sedangkan sholat dalam menahan kencing, menahan punten, menahan BAB hukumnya makruh. Gitu. Allah tahu kita mau sholat, maka jangan maksa sholat awal. Kalau kita nih, Allahu Akbar, tiba-tiba mules, pengen buang air besar, atau tiba-tiba pengen buang air kecil, tinggalin. Oh, nanti saya nggak ada betak betul. Udah tinggalin. Kamu mau sholat karena pikir kamu sendiri apa ngikutin caranya Rasulullah? Tinggalin, mau ketinggalan 4 rakaat juga gak masalah. Kenapa? Ada gak orang sholat? Bisa khusyuk gak Pak? Ini kan kalau orang ngaji ini kan sholat kita itu diterima seukuran khusyuk kita. Khusyuknya 1% ya diterima 1%. Nah sekarang orang sholat nahan kencing, kira-kira bisa gak khusyuk? Udah panas dingin kan ini. Jadi kalau mamanya kita makan supaya awal kita booking dulu, kita booking dulu, nanti supaya ya boleh, yang penting di waktu Jumatan, waktu orang-orang datang kita udah datang. Jangan sampai kita kosongin tempat. Nah orang di situ akhirnya dia sholat di atas perkara yang tidak diizinkan, gosok namanya. Gak apa-apa booking, gak masalah. Yang penting di waktu sebelum masjid ramai dia sudah datang. Sehingga apa? Orang-orang yang mau sholat awal
sehingga tidak menempati tempat yang kita booking. Nih kalau mau pergi nih, Bapak udah datang, tiba-tiba sakit perut, ngomong sama orang samping, Pak, tolong jagain tempat saya Pak ya, saya sedang ke kamar mandi. Sehingga apa? Kalau ada orang mau di sini, maaf orang itu apa? Jadi tahu, gitu. Jangan buat asal pergi segala macam. Ini nggak masalah ya, jangan ada yang merasa tersinggung di sini, bebas. Jadi mau pasang sejadah apa segala macam terserah. Gitu. Apa? Bagus itu Pak, booking pagi. Kalau dia sebelum Jumatan udah meninggal, dia udah berpahala awal sholat Jumat. Bagus itu, saya dukung. Yang penting sebelum rame udah datang. Jangan udah mau korban baru datang. Itu masih yang lumayan dekat, di booking pagi. Besok saya nitip mana suka booking, saya nitip sejadah satu. Oh ini udah sesi tanya jawab ya? Ya. Oh iya. Satu lagi Pak Ustaz. Oke. Yang biasa kalau porsi di sini, sholat wajib biasa ini. Kok sampai iqamah belum datang kita porsi ini saya taruh sini Pak, nggak pindahin atau ke belakang. Ya pindahin. Nggak apa-apa ini. Kalau pindahin. Nggak apa-apa ya. Iya, karena nanti kan ada shop yang kosong. Iya, kalau udah iqamah di tengok-tengok yang biasa di sini nggak datang. Iya. Akhirnya kita pinggirin ke belakang. Gak masalah. Berarti kan ini tinggal kedewasaan aja. Dalam arti, oh saya dipindah kursinya atau saya dipindah sejadahnya, kayak saya datang terlambat. Tapi pindah kursi itu Pak, nih ya, perhatikan. Pindah kursi ataupun sejadah ketika sudah di booking tanpa izin, tanpa apa? Izin, siap punya tempat, itu gosok juga. Penting ini. Ya, makanya jangan nyusahin orang kalau udah booking, datangnya awal. Ya, kita mau pindahin tapi gosok, ditempatin juga gosok. Gitu. Wallahu a'lam. Sana mana tadi tuh? Ya belum selesai nih. Rapat. Dah sekarang sih tanya ya. Tadi udah sampai mana tuh? Khusyuk, khudu, ya. Khusyuk itu hadir hati, hadir saya tutup dulu. Khusyuk itu apa? Hatinya hadir, pikirannya hadir. Khudu itu apa? Badan kita betul-betul tenang, tidak menambah gerakan selain gerakan salat. Gitu. Nanti ada tawadhu, ada tadarruk, insyaallah bulan depan. Allah masih ada umur. Amin. Oke. Terus ada pertanyaan? Oke, satu dulu. Yang pojok itu jauh. Oke, tolong Pak Ustaz Tarsin. Kita khidmat sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tadi harus susahnya rapat ini. Iya. Ini bagaimana kalau sholat sudah berjalan? Gimana? Udah Takbir. Mic-nya posisinya di mulut. keadaan sholat atau ada jamaah yang keluar dari Oh iya. itu solusi tolong Iya. bagaimana Iya. solusi dasar atau gimana? Iya. Itu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah dipraktekin juga ya. Kalau lagi sholat, tengah-tengah sholat tiba-tiba ada orang ke belakang, akhirnya ada sok gitu. Maka bagaimana dibiarkan atau